kelas nikah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu tadi bahwa hukum pernikahan adalah seperti itu. Sekarang hikmah dan tujuan disyariatkan nikah itu apa? Pertama adalah tentu ketika kita nikah, hikmahnya adalah kita memenuhi perintah Allah dan meladani Rasulullah SAW. Jadi kalau kita menikah sesungguhnya kita memenuhi perintah Allah dan sabda dan kita juga meladani Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa ada 3 kisah sahabat. Yang satu tidak mau menikah, yang satu lagi akan sholat malam terus, yang satu lagi adalah tidak pernah tidur. Kata Rasul, saya ini menikah, saya punya istri, saya tidur, saya juga bangun, dan saya juga berpuasa. Maka kata Rasulullah, ya, maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka itu adalah bukan bagian dari golonganku. Yang kedua adalah hikmah atau tujuan dari pernikahan itu adalah memelihara eksistensi manusia. Bisa dibayangkan tanpa pernikahan. Ya, makanya Islam melegalkan pernikahan tujuannya untuk ini. Ya, kata Rasul dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, tazawwadul wadudul wadud. Hendaklah kalian menikahi wanita yang subur dan penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah tujuan daripada pernikahan atau hikmah daripada pernikahan itu adalah menciptakan ketentraman hati. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21. Saya kira ayat ini sering dilihat di kartu undangan. Ya, sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya, Dia menciptakan untukmu azwajan, pasangan. Ya. Pasangannya apa? Pasangannya adalah min anfusikum, dari diri kalian. Litaskunu ilaiha, kata Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian menjadi tentram dengan adanya pasangan tersebut. Jadi tujuan pernikahan itu adalah, hikmah pernikahan adalah menciptakan ketentraman di dalam hati kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan supaya juga tercipta di situ ada kasih sayang dan sesama kalian. Inna fi dzalika laayatul liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang memikir. Kemudian yang keempat adalah tentu untuk menjaga nasab dari percampuran. Bisa dibayangkan kalau ada orang tidak menikah, melakukan hubungan dengan siapapun, ini nasabnya kemana? Sedangkan Islam itu sangat memperhatikan kaitan dengan nasab. Kenapa? Karena nasab itu nanti kaitan dengan warisan, nasab itu kaitan dengan akad nikah berikutnya, dan lain sebagainya. Jadi di dalam Islam, konteksnya adalah dengan pernikahan ini adalah untuk menjaga nasab dari percampuran tersebut. Kemudian berikutnya adalah memelihara diri dari syahwat dan mewariskan nilai-nilai Islam di dalam keluarga. Tapi teman-teman semuanya, hari ini kita juga fokus adalah kita akan bahas tentang bekal pernikahan kita. Ya, tentu kan tadi sudah tahu hikmahnya, sudah tahu hukumnya. Kemudian sekarang pertanyaannya adalah apa sih bekal yang harus kita miliki sebelum kita menikah? Dan ini bekal sebenarnya konteks dalam bab ini adalah apapun harus kita memiliki bekal. Kita mau bisnis punya bekalnya. Kita mau ibadah harus ada bekalnya. Nah, termasuk mau menikah itu kan ibadah sepanjang hayat. Maka perlu bekal. Tanpa bekal yang kuat ini berbahaya. Yang pertama, ini yang paling utama adalah bekal itu adalah bekal ilmu dan fikrah. Sebelum kita nikah, pahami dulu ilmu tentang apa? Tentang urgensi manfaat nikah, visi-visi tentang pernikahan, mengetahui hak dan kewajiban seorang suami istri, hukum-hukum dasar hubungan suami istri, anak, keluarga, dan seputar perceraian. Saya kebetulan banyak yang konsultasi kaitan dengan bab ini. Ketika sudah menikah, ternyata di situ tidak seindah yang dibayangkan. Tapi ketika kita sudah memahami dulu konteks kaitan perceraian seperti apa, kalau kita sebagai laki-laki hati-hati mengeluarkan kata-kata cerai nanti ketika sudah punya istri. Kemudian seorang istri juga apa haknya, apa kewajibannya. Sehingga apa? Pasangan itu memiliki apa? Memiliki pemahaman yang sama. Sehingga makanya perlu yang namanya ilmu dan fikih. Sehingga dalam konteks apapun ini diperlukan. Makanya pantas ketika awal-awal turun ayat Al-Quran, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ini menunjukkan adalah tentang pentingnya ilmu. Makanya para ulama banyak menyebutkan di dalam buku-bukunya, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berbicara dan ilmu juga sebelum kita beramal. Kenapa? Orang beramal tanpa landasan ilmu akan lebih banyak salahnya dibanding benarnya. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah bekal yang harus kita miliki adalah bekal mental dan psikologi. Maksudnya gimana bekal mental dan psikologi ini? Kita harus siap mencintai, siap bertanggung jawab, siap menerima pasangan kita. Ini yang paling penting. Karena dalam konteks kita menikah, tidak mungkin pasangan kita tuh perfect terus. Tidak mungkin seperti itu terus. Pasti di situ ada kekurangan-kekurangan. Maka
Ketika itulah kita harus menyiapkan mental bagaimana kekurangan pasangan itu kita lengkapi dengan kelebihan kita. Begitu juga kekurangan kita dilebihi oleh pasangan kita. Kemudian juga siap mendidik dan meluruskan. Ya namanya pernikahan bisa jadi kita sebagai laki-laki nanti punya istri ada kesalahan, kita siap mendidik istri kita, siap meluruskan suami kita. Pun begitu, ketika ada seorang istri punya suami mungkin melakukan kesalahan, maka kita pun siap untuk memperbaiki suami kita. Ini adalah psikologi dan mental harus kita siapkan. Kenapa? Karena menikah itu adalah harus siap menerima kekurangan pasangan dan saling melengkapi kekurangan tersebut dengan kelebihan masing-masing. Ya, makanya diungkapkan di dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi hubungan suami istri itu ibarat suami itu pakaian buat para wanita dan wanita itu pakaian buat para suami. Maksudnya gimana? Yang namanya aurat, kan yang namanya pakaian itu salah satu fungsinya adalah menutup aurat. Nah, aurat yang kita tutup adalah kekurangan-kekurangan pasangan kita. Kita tutup dengan kelebihan kita. Kemudian kekurangan itu sambil kita terus luruskan. Kita perbaiki. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan bin Ali ketika ditanya oleh seseorang, "Aku mempunyai anak gadis. Menurutmu kepada siapa aku harus menikahkannya?" Apa jawab Hasan bin Ali? "Nikahkanlah ia dengan lelaki yang bertakwa kepada Allah. Jika lelaki itu mencintainya, maka ia akan menghormatinya. Dan jika marah, maka ia tidak akan menzaliminya." Lihat, bayangkan. Ini kan psikologi harus dipersiapkan. Kita siap mencintai. Karena kalau kita mencintai, tentu kita pun tidak akan menzalimi pasangan kita. Tentu cinta kita adalah landasannya kembali ke awal tadi. Landasannya adalah mardotillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yang harus kita miliki adalah bekal fisik. Makanya seorang yang akan menikah harus sehat jasmani dan rohani. Mampu melakukan kewajiban sebagai suami juga sebagai istri. Karena ada hak dan kewajiban. Tentu karena secara fisik kita pun ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Saya sebagai suami, saya sebagai laki-laki punya kewajiban. Saya sebagai istri nanti juga ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Kemudian juga siap menjaga fisik dan kebugaran sebagai amanah dari pernikahan. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, maka kita harus menyiapkan fisik ini. Kemudian yang keempat adalah persiapan finansial. Ini tidak kalah penting. Ya. Walaupun ini bukan segala-galanya, tapi persiapan finansial juga penting. Kenapa? Karena ketika kita berumah tangga, tentu saya contohnya sebagai suami, saya sebagai laki-laki, maka ketika saya berumah tangga, nanti saya ada kewajiban untuk menafkahi istri saya. Ketika punya anak harus menafkahi. Artinya apa? Ada persiapan finansial. Maksudnya adalah, maka kita sebelum menikah itu harus berusaha untuk punya keahlian atau punya pekerjaan. Bukan berarti syarat utama, tapi kan nanti juga untuk menghidupi keluarga kita ke depan harus seperti itu. Maka kita harus punya kemandirian kaitan dengan finansial. Ya, dalam batas-batas tertentu, siap mencari dan mengembangkan penghasilan yang sudah ada, siap menyediakan mahar dan biaya pernikahan. Ini kan seorang suami ketika menikah kan harus menyiapkan mahar. Artinya apa? Artinya adalah ini berlaku bahwa persiapan finansial juga tidak kalah pentingnya. Walaupun tadi yang harus jadi awal adalah persiapan kaitan dengan ilmu, jangan lupa. Nah, finansial itu bagian dari yang dibolehkan untuk selalu kita persiapkan. Ya. Kaum muslimin, teman-teman, kelas nikah rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu ternyata itu harus kita siapkan. Sekarang kalau saya mencari pasangan, apa yang harus saya cari? Siapa pasangan yang harus kita cari? Kalau kita lihat di dalam bahasa kita sering ada sekufu, selevel. Dalam bahasa Arab namanya al-kafa'ah. Apakah yang dimaksud dengan kafa'ah? Kafa'ah itu adalah sederajat, sepadan atau sebanding. Maksudnya adalah sekufu dalam pernikahan. Maksudnya apa? Laki-laki sebanding dengan calon istrinya dalam tolak ukur kekayaan, keturunan dan sebagainya. Sehingga kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Jadi ketika nanti ada seorang yang mau melamar, maka kafa'ah itu adalah seorang calon istri, keluarganya boleh menolak ketika tidak sesuai dengan kafa'ah itu. Nah, memang kalau kita lihat di dalam literatur fikih kaitan dengan bab kafa'ah ini, memang para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa kafa'ah itu diukur dari sisi nasab, keturunan. Kafa'ah itu diukur dari sisi kemerdekaan, kemudian dari pangkat, pekerjaan, penampilan dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan bahwa kafa'ah itu diukur dengan ketaatan menjalankan agama. Dan ini mungkin yang paling penting, bahwa ketaatan dalam menjalankan agama inilah yang paling penting. Makanya jika ada seorang laki-laki yang datang melamar, dia orang soleh, orang baik, maka tidak layak seorang wanita untuk menolaknya.
Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW, al-arabu akiffa'u ba'duhum li ba'din. Rasulullah SAW bersabda, orang Arab itu sebagian paling sesuatu dengan sebagian yang lain. Kemudian qabilatun li qabil, maka tuan-tuan maulah sekupu dengan mereka. Kemudian wahayyun li hayyin wa rajulun li rajulin illa haikan aw hijaman, kecuali tukang tenung dan tukang bekal. Artinya bahwa kaitan dengan bab ini memang para ulama berbeda pendapat kaitan dengan bab ini. Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa bagaimana tentang kafah ini? Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, yang menjadi hukum Rasul adalah tolak ukur kafah adalah agama secara asli dan sempurnanya. Maka tidak boleh dinikahkan muslimah seorang muslimah dengan orang kafir. Kemudian muslimah terjaga dengan orang yang muslimah yang komitmen dengan agama dengan ahli maksiat. Karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak menganggap itu itu sebagai kafah. Implementasinya di zaman Nabi SAW itu disampaikan bahwa Rasul pernah bersabda kepada Bani Bayadah, nikahkanlah wanita kalian dengan Abu Hindun. Maka mereka pun menikahkan, sementara Abu Hindun itu profesinya tukang bekal. Nabi SAW sendiri pernah menikahkan Zainab binti Jahsyin Al-Quraisyiyah dengan seorang wanita bangsawan, dengan Zaid bin Harithah kelas muda. Bisa dibayangkan, Zaid bin Harithah dinikahkan oleh seorang budak, itu juga adalah anak angkat Nabi SAW, nikah dengan Zainab bin Jahsyin Al-Quraisyiyah. Dia seorang bangsawan. Dan menikahkan Fatimah binti Qais Al-Fikhriyah dengan Usama bin Zaid. Juga menikahkan Bilal bin Rabah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf. Kita tahu Abdurrahman bin Auf saudara kaya raya, tapi dinikahkan dengan seorang Bilal bin Rabah. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang hukum menikah dengan sekufu. Kata beliau, jawabannya manusia sekufu di antara mereka. Artinya karena kita sama-sama manusia. Tetapi kata beliau, baik yang Arab maupun non-Arab, yang Bagut, yang Quraisy maupun yang Hashim, kalau mereka berislam dan beriman. Artinya bahwa konteks kaitan dengan bab pernikahan, kriteria pasangan itu adalah tentu yang pertama adalah dia harus seorang yang muslim. Ini adalah seorang yang muslim. Yang kedua adalah ada kriteria mahram. Tentu adalah tidak boleh nikah kepada mahram. Ya, contohnya seorang anak nikah ibunya, atau nikah seorang anak dengan mertuanya, anak istrinya atau anak tiri, kemudian saudara persusuan dan lain sebagainya. Ini adalah kaitan dengan siapa calon yang akan kita cari. Tapi teman-teman sahabat di kelas nikah yang nama Allah Subhanahu wa taala, jika kalian seorang wanita, maka ketika mencari siapakah yang dicari? Laki-laki yang seperti apa? Pertama adalah yang soleh agamanya. Karena Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki agama dan akhlaknya baik, maka nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya fitnah dan kerusakan akan tertimpa di muka bumi ini. Yang kedua adalah kaitan dengan ketakwaannya. Memang ini kan ketika seorang laki-laki. Makanya ada pertanyaan, bagaimana saya supaya mendapatkan istri yang soleha? Gampang. Maka hendaklah kamu menjadi pribadi yang soleh. Jadi seorang yang baik agamanya dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita bagi teman-teman yang laki-laki di sini, maka kita harus mempersiapkan itu. Persiapan kaitan dengan apa? Persiapan kaitan dengan bab ini, bab tentang ketakwaan, kesolehan. Walaupun juga mungkin finansial, kemudian psikologi, ilmu itu juga harus kita persiapkan. Tapi jika seorang akhwat mencari pasangan, maka carilah pasangan orang yang soleh, orang yang ketakwaannya betul-betul ada. Nah, bagaimana seorang laki-laki jika mau mencari seorang wanita? Maka carilah pertama adalah karena faktor agamanya. Karena Rasul mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 hal. Pertama karena kecantikannya, kedua karena hartanya, ketiga karena nasabnya, yang keempat karena agamanya. Kata Rasulullah, "Fadbar bidatid din taribat yada." Maka pilihlah agama, maka niscaya engkau akan beruntung. Apakah yang dimaksud dengan agama? Agama itu adalah pemahaman terhadap agamanya, pengamalan agama itu sendiri, dan kepribadiannya. Pemahaman kaitan akidah dan keyakinan. Pengalaman kaitan bagaimana mengimplementasikan pemahaman-pemahaman yang sudah dimiliki dengan konsisten dalam ibadah. Kemudian adalah kepribadian berhubungan erat dengan pernikahan itu, berhubungan erat dengan akhlak. Kemudian yang kedua adalah cari yang subur dan produktif. Kenapa? Karena Rasul tadi menyampaikan, tazawwadul wadudul walud. Hendaklah kalian menikahi wanita yang subur
dan wanita yang penyayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena aku akan bangga dengan banyaknya umat ini. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan riwayat Imam Hakim. Kemudian berikutnya adalah masalah gadis atau perawat, itu mangga. Ya, tapi walaupun begitu, ya tentu bagi seseorang ya cari adalah yang gadis. Kemudian adalah berikutnya yang harus menjadi patokan juga adalah tentu adalah bukan kerabat. Walaupun nikah dengan sepupu itu boleh, tapi sebisa mungkin dihindari. Kenapa? Karena tadi kan pernikahan itu untuk memperluas silaturahmi, sehingga silaturahmi kita jadi lebih luas. Kemungkinan juga adalah karena kalau nikah dengan saudara, kalau terjadi masalah, naudzubillah min dzalik, biasanya akan timbul permasalahan. Kemudian menjauhi dari keturunan yang lemah, karena memang secara medis disampaikan kalau terlalu sering keluarga dengan keluarga menikah, tentu ini adalah tidak akan baik. Tapi terakhir adalah setelah kita tahu prosesnya seperti ini, kriterianya juga kita sudah mendapatkan, maka proses selanjutnya adalah tentu kita harus mencari pasangan, referensi, kemudian ta'aruf, khitbah, mahar, dan walimah. Saya kira ini materi yang cukup panjang, mungkin bisa dibahas mungkin di pertemuan-pertemuan yang akan datang, tapi sedikit saja mungkin kaitan dengan pencarian referensi, ya, atau pencarian dan referensi. Kira-kira siapa yang akan kita jadikan referensi kita untuk mencari pasangan? Ya. Yang pertama adalah tentu ya, orang tua. Walaupun gimana, orang tua tidak ada yang ingin menjerumuskan anaknya. Jadi referensi kita adalah orang tua kita. Kemudian tentu keluarga besar kita. Kalau kita punya keluarga besar, punya paman, punya bibi, punya siapa, maka libatkan mereka dalam pencarian pasangan ini. Kemudian berikutnya adalah seorang ustadz atau pembimbing. Ya, atau mungkin kalau di sekolah-sekolah yang ada mentoringnya, pementor itu mungkin yang bisa mencarikan. Atau bisa jadi, kalau itu pun tidak semua bisa, maka sahabat pun boleh. Bagaimana kalau arsip pribadi? Ya boleh-boleh juga. Tapi jangan sampai nanti terjerumus kepada pacaran, ini masalahnya. Di awal kan kita sudah sampaikan tadi, jangan kita melakukan pacaran tersebut. Abu Hurairah mengatakan ada 3 orang yang wajib bagi Allah menolongnya. Siapa? Orang berjihad, budak yang ingin memerdekakan budak kebebasannya, dan seorang yang ingin menikah. Artinya ketika kita mau menikah, maka insya Allah akan mudahkan. Dan siapapun yang diminta tolong untuk proses pernikahan ini, baik itu teman, keluarga, dan sebagainya, bantu dia. Kenapa? Karena dia adalah termasuk orang yang harus ditolong dalam hadis ini. Kemudian disebutkan dari Jabir bin Abdullah tentang sebab buruknya hadis di atas, bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah berkata, "Ya Rasulullah, kami mempunyai seorang anak gadis. Ya, anak gadis ini yatim, dikhitbah oleh 2 orang. Ya, dikhitbah oleh 2 orang. Yang satu miskin, yang satu kaya. Maka dia anak gadis ini cenderung kepada yang miskin, sementara kami lebih menyukai yang kaya." Maka Rasul berkata, tidak pernah terlihat lebih menakjubkan bagi 2 orang yang saling mencintai seperti pernikahan. Artinya memang ini kita harus membantu kalau memang kita ada teman-teman yang ingin menikah dan minta tolong, maka ini mungkin salah satunya adalah kelas nikah ini adalah untuk membantu itu. Ya, teman-teman yang mau mencari pasangan ya dibantu, tapi tentu kita pun harus secara syar'i, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, ini adalah sebagai pembuka awal kaitan dengan kajian kita di kelas nikah ini. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani proses bagaimana kita sampai lanjut ke tingkat pernikahan. Nah, mungkin kalau untuk lanjutannya bagaimana ta'aruf, bagaimana hukum pernikahan dan sebagainya, nanti juga insya Allah akan disiapkan handout ya kaitan dengan fikih pernikahan, karena tadi salah satu yang disiapkan adalah ilmu, dan mungkin nanti juga jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin nanti kita bisa sharing, bisa tanya jawab di dalam kelas ini. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wallahu muwaffiq lakum bithoriq. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.